Halo para penikmat film, apa kabarnya kalian semua? Gimana nih Bray? Biji masih anget nggak? Kali ini gue akan merangkum alur cerita film yang berjudul Ender's Game. Film ini rilis di tahun 2013. Ender's Game bergenre action, fiksi, dan ilmiah yang diambil dari sebuah novel dengan judul yang sama, karya Orson Scott Card. Film ini disutradarai oleh Gavin Hood, yang sebelumnya Gavin Hood juga sukses menggarap film terbaik berjudul A Reasonable Man, Rendition, Wolverine, dan beberapa film lainnya. Mau tahu cerita lengkapnya? Yuk sini gue rangkumin. Sebelum menonton jangan lupa buang sempak lu jauh-jauh agar kadar oksigen di kamar lu semua lebih stabil. Dan inilah alur ceritanya. Di awal cerita film, kita diajak flashback ke 27 tahun yang lalu dengan sebuah peperangan di atas udara. Pada saat para pasukan militer sedang menghalau mundur ribuan alien yang sedang menyerang bumi, yang menyebabkan jutaan penduduk bumi meninggal dunia. Dan di sini diperlihatkan kalau para pasukan militer yang dipimpin oleh Major Rackman berhasil menghancurkan pesawat induk dari alien tersebut dengan cara menabrakkan pesawat yang dibawanya. Nah, jadi di sini untuk menjaga pertahanan bumi bila suatu saat nanti serangan serupa kembali datang, akhirnya pasukan armada internasional membentuk sebuah sekolah latihan perang. Lalu kita diperkenalkan dengan siswa pelatihan militer yang bernama Anders Wijin, di mana ia sedang melakukan sesi latihan dengan cara bermain simulasi game peperangan. Dan lawan main Anders ialah Jonathan. Di sesi latihan ini Anders dan Jonathan diawasi melalui monitor oleh Kolonel Grape dan Mayor Gwyn. Mereka berdua berkata jika suatu saat nanti Anders bisa menjadi pemimpin pasukan karena kecerdasan dan kemampuan taktis Anders yang di atas rata-rata. Dan terbukti Anders dengan mudahnya mengalahkan John di sesi latihan tersebut. John yang merasa kesal karena dikalahkan Anders, ia menantang kembali untuk bermain game tersebut. Namun Anders tidak menanggapinya. Anders pun berkata lanjut esok hari saja. Setelah itu, Anders dipanggil ke ruangan medis. Di sini Anders sedang diuji mentalnya oleh Kolonel Grape dengan cara mengeluarkan Anders dari program akademi pelatihan tersebut. Lalu dokter mencabut chip monitor yang ada di belakang leher Anders sebagai bentuk kalau ia telah dikeluarkan dari akademi pelatihan tersebut. Lalu setelah keluar dari ruang medis, Anders dihadang oleh John dan teman-temannya. Anders dibawa ke sebuah ruangan. Di ruangan tersebut, John menantang Anders untuk bertarung 1 lawan 1 secara nyata. Anders yang merasa tertekan dan terdesak dengan perlakuan John, akhirnya dia memukul John dengan menggunakan sebuah patung. Seketika John pun jatuh tersungkur dengan luka yang cukup parah. Lalu setelah kejadian itu, Anders pun dikeluarkan dari akademi pelatihan dan ia dipulangkan ke rumahnya. Di rumah Anders bercerita kepada kakaknya, Valentine, kalau kejadian itu semata-mata karena ia membela diri. Selain Valentine, Anders juga memiliki abang yang bernama Peter. Lalu Peter pun mengejek Anders yang dikeluarkan dari akademi pelatihan sama seperti yang Peter alami. Dan ketika Anders makan malam dengan keluarganya, tiba-tiba Kolonel Grape dan Mayor Gwyn mendatangi rumah Anders. Kolonel Grape menawarkan program pelatihan kepada Anders karena Anders telah berhasil lulus dengan hasil tes yang diberikan Kolonel Grape dan Mayor Gwyn pada saat pelatihan tanpa sepengetahuan Anders. Dan Kolonel Grape yakin kalau Anders pun kemampuannya sangat luar biasa. Untuk menyelamatkan bumi di masa depan nanti butuh orang sepertinya. Karena serangan alien formik bisa menyerang bumi kapan saja, maka dari itu Kolonel Grape merekrut anak-anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata untuk mengikuti program pelatihan yang dipimpin oleh Kolonel Grape. Lalu di obrolannya tersebut, Kolonel Grape juga menjelaskan tentang Mayor Rackman yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan bumi. Dan Kolonel Grape meminta agar Anders menjadikan Mayor Rackman sebagai inspirasinya.
Setelah semua anggota keluarga setuju, keesokan paginya Kolonel Grab membawa Anders ke pesawat luar angkasa dan bergabung dengan anak-anak terpilih lainnya untuk diterbangkan ke stasiun luar angkasa milik Akademi Internasional. Dan nantinya mereka semua akan dilatih di sana untuk mempersiapkan peperangan di masa depan. Setelah mereka semua sampai, lalu kita diperkenalkan dengan Sersan James Depp. Dia menjelaskan beberapa hal aturan selama proses pelatihan dan memerintahkan kepada mereka untuk istirahat dan bersiap-siap karena pelatihan akan dimulai esok hari. Dan keesokan harinya pelatihan pun dimulai. Dengan menggunakan seragam lengkap, mereka semua akan dibawa ke ruangan tanpa gravitasi. Dalam pelatihan tersebut, mereka semua diberikan senjata. Namun senjata itu nggak berbahaya nih Bray. Senjata tersebut hanya membuat anggota tubuh membeku untuk sementara waktu bila tertembak. Di sela waktu luang, Anders tak pernah lupa mengabarkan kondisi dia kepada keluarganya. Namun sayangnya akses email mereka semua untuk sementara waktu dicabut, dengan tujuan agar mereka fokus dengan pelatihan tersebut. Latihan demi latihan mereka semua jalani sebagai bekal untuk menghadapi serangan alien Formic. Ketika sedang istirahat, Anders mengisi waktunya dengan bermain game. Ia memainkan sebuah games karakter tikus yang dimana tikus tersebut harus memilih satu di antara dua cairan yang tidak beracun. Namun hampir semua gelas yang Anders pilih berisi racun. Sampai di suatu momen di mana ia mencari cara lain untuk membunuh monster yang ada di game tersebut. Tikus itu pun masuk ke dalam mata si monster dan Anders pun berhasil menyelesaikan game itu. Kolonel Grab dan Mayor Gwyn yang melihat permainan Anders melalui monitor pun merasa kagum. Dan dari kejadian itu, Anders pun diminta bergabung dengan pasukan Salamander. Namun ketika Anders ingin bergabung dengan pasukan Salamander, dia mendapat sambutan yang kurang baik dari Bonzo. Dia adalah kapten dari pasukan Salamander. Dan Anders juga berkenalan dengan salah satu anggota wanita dari pasukan Salamander, yaitu Petra. Petra pun memberi informasi kalau Bonzo sangatlah tidak suka bila dikalahkan. Apalagi Anders seorang noob di kelompok itu. Maka dari itu Petra bermaksud ingin mengajak Anders berlatih di sela-sela waktu luangnya. Petra mengajarkan Anders di ruang tanpa gravitasi. Setelah dalam menembak hingga akhirnya kemampuan Anders pun cukup jago dalam menembak. Lalu di keesokan harinya, tim Salamander pun siap bertarung dengan tim Leopard. Dengan aturan main dari latihan ini, mereka harus menembus gerbang lawan dan tidak boleh ada yang tertembak, karena jika tertembak mereka tidak akan bisa bergerak. Sebelum latihan dimulai, Bonzo memberikan arahan kepada timnya, tapi Bonzo meremehkan kemampuan Anders. Bonzo pun menempatkan Anders hanya di pinggir gerbang, karena Bonzo merasa kalau Anders hanya menjadi beban untuk timnya. Namun selama permainan berlangsung, tim Salamander nampaknya kesulitan untuk menembus gerbang lawan. Anders yang melihat hal itu langsung turun dan masuk ke dalam permainan. Anders bersama Petra mengatur strategi untuk bisa menembus gerbang lawan, dan strategi mereka pun berhasil. Akhirnya tim Leopard berhasil dikalahkan. Namun si Bang Jago Bonzo tetap merasa tidak senang dengan kemenangan itu, karena kemenangan mereka bukan karenanya, melainkan karena Anders. Setelah kejadian itu, Petra dan Anders jadi sering berlatih bersama. Namun Bonzo yang melihat hal itu merasa tidak senang, karena Bonzo merasa Anders yang sok jago sampai Bonzo mengancam Anders, tapi Anders menganggapnya dengan santuy. Kolonel Grab yang melihat ketidakcocokan antara Anders dan Bonzo akhirnya menawarkan Anders untuk memimpin timnya sendiri yang diberi nama Tim Naga. Setelah itu Anders dipertemukan dengan timnya. Ternyata mereka adalah temannya yang sebelumnya. Tim Naga yang dipimpin Anders mengalami kemajuan yang sangat pesat, sampai pada saat pertandingan yang dimana Tim Naga harus melawan dua tim sekaligus, yaitu tim Leopard dan Salamander. Saat pertandingan dimulai, Anders yang melihat lokasi pertandingan dibuat bingung karena tidak ada siapa-siapa di ruangan tersebut. Dan ternyata tim Leopard dan Salamander sedang bersembunyi. Akhirnya
Anders pun mengatur strategi timnya untuk bisa lolos melewati lawan dengan membentuk posisi secara bersamaan saat masuk ruangan tersebut. Akhirnya tim naga pun menang tanpa tertembak. Lalu balik lagi ke si abang jago nih, si Bonzo yang songongnya tingkat dewa. Merasa tidak senang karena kekalahannya itu. Dia mendatangi Anders yang saat itu sedang mandi. Bonzo mengajak Anders untuk duel 1 lawan 1. Lagi-lagi di sini Anders yang sudah tidak bisa menghindari dari tantangan Bonzo, Anders pun menyiramkan air panas dari showernya itu dan mengancam ingin mematahkan tangannya. Bonzo yang cuma modal songong namun gak ada kemampuan karena tendangan mematikan dari Anders sampai akhirnya Bonzo jatuh dan kepala Bonzo membentur lantai hingga tak sadarkan diri. Di sana Anders begitu panik, dia berteriak meminta tolong dan Bonzo pun dibawa ke ruangan medis untuk operasi karena cederanya yang cukup parah. Dari kejadian itu, Kolonel Grab mengambil keputusan untuk memulangkan Bonzo ke bumi. Mendengar keputusan itu, Anders yang merasa bersalah akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dan tidak ingin melanjutkan pelatihan. Lalu ketika Kolonel Grab mengembalikan Anders turun ke bumi, Kolonel Grab mempertemukan Anders dan Valentine di pinggiran danau. Kolonel Grab meminta Valentine kakaknya untuk membujuk adiknya agar dia mau kembali mengikuti pelatihan akademi, karena di masa depan nanti dialah yang bisa menyelamatkan bumi dari serangan alien Formic. Dengan sedikit dirayu, akhirnya Anders pun bersedia untuk kembali bergabung, melanjutkan misinya bersama Kolonel Grab dan tim. Anders pun kembali diterbangkan ke luar angkasa, namun tujuannya bukan ke stasiun pelatihan Akademi Internasional, melainkan ke tempat yang lebih jauh, di mana tempat ini berdekatan dengan tempat alien Formic itu tinggal. Kolonel Grab menjelaskan kalau dahulu mereka sengaja membuat pangkalan militer di dekat planet alien Formic dengan tujuan agar mereka bisa lebih mudah memantau pergerakan alien tersebut. Dan di tempat itu 27 tahun yang lalu alien Formic dipukul mundur dan kembali ke planetnya. Sesampainya di sana, Anders pun beristirahat karena keesokan harinya latihan terakhir Anders akan dimulai. Namun ketika Anders bangun dari tidurnya, tiba-tiba ada seorang dengan muka mendekati Anders. Awalnya Anders mengira kalau itu adalah pelatihnya, namun pas didekati orang tersebut menyerang Anders. Setelah itu Anders menanyakan nama pada orang tersebut. Orang itu menjawab kalau dia adalah Major Rackman. Mendengar hal itu, Anders pun sedikit kaget karena yang ia tahu kalau Major Rackman telah tewas. Dan keesokan harinya Anders diperlihatkan video rekaman pertempuran 27 tahun silam oleh Major Rackman. Di saat pemutaran, Anders pun meminta untuk beberapa kali video tersebut diulang karena dari awal video yang ia lihat terlihat ada yang dipotong. Benar saja, ternyata sebelum Major Rackman menabrakkan pesawatnya ke pesawat induk alien Formic, ia berhasil keluar dari pesawat dan menggunakan parasut. Setelah pesawat induknya hancur, semua anak pesawat alien Formic serentak berhenti menyerang dan hancur. Lalu Anders menganalisa video tersebut dan ia dapat menyimpulkan kalau alien Formic tersebut mirip seperti koloni semut, yang dimana apabila ratu atau induknya mati, semua tidak akan bekerja lagi. Lalu Anders bertanya kepada Major Rackman, "Apa Anda pernah melihat ratu dari alien Formic?" Rackman pun menjawab kalau dia belum pernah melihatnya. Yang ia tahu alien Formic datang ke bumi semata-mata karena air. Kalau owner Aqua tahu pasti dia buka cabang nih di planet Formic. Jadi biar alien Formic gak repot ke bumi, terus aliennya bilang, "Alhamdulillah sumber air sudah dekat." Ya lanjut lagi nih, dikit lagi ending. Lalu Anders dipertemukan dengan timnya, dan ternyata semua timnya itu adalah teman-teman sebelumnya juga. Mereka adalah anak-anak cerdas yang terpilih. Dunia emang sempit ya cok. Lalu Major Rackman memperlihatkan kondisi planet yang ditempati alien Formic. Ternyata kehidupan di sana sama seperti di bumi. Yang membedakan hanyalah penghuninya yang tidak pernah bertambah, dikarenakan suhu di sana yang terlalu panas. Tapi berbeda dengan pangkalan militernya, planet tersebut dikelilingi ribuan pesawat yang mengambang yang kapanpun siap untuk menyerang. Namun Major Rackman dan seluruh tim pangkalan udara mempunyai misi untuk menghancurkan itu semua sebelum hal itu terjadi. Scene selanjutnya,
Anders dan tim diperkenalkan dengan pesawat simulasi yang cukup besar yang dipegang kendali oleh Petra. Dan semakin hari pelatihan demi pelatihan naik ke level yang lebih sulit dan terlihat lebih nyata. Anders dan tim pun tidak sepenuhnya selalu menang dalam simulasi itu. Dan terakhir ada di satu momen di mana Anders dan tim melakukan pelatihan terakhirnya. Apabila itu berhasil, mereka akan berperang dengan alien Formic yang sesungguhnya. Simulasi itu disaksikan oleh semua para petinggi pangkalan militer. Lalu simulasi terakhir pun tiba. Anders membentuk formasi pesawat untuk menembak pasukan Formic yang ada di paling depan dengan senjata pamungkas yang dikendalikan Petra. Namun setelah itu muncul di hadapan mereka pasukan alien Formic yang lebih besar. Anders pun membuat strategi kembali, yaitu dengan menghancurkan planet tempat tinggal alien Formic tersebut. Dan usut punya usut, lalu fakta membuktikan ternyata yang tadi dilakukan Anders dan timnya itu bukan simulasi. Itu adalah perang beneran. Ternyata itu perang sesungguhnya nih, Bray. Setelah kejadian itu, Anders pun merasa kasihan karena telah menghancurkan planet Formic dan isinya. Setelah semua selesai, Major Rahman dan Kolonel Grab mengucapkan selamat atas keberhasilan Anders dan tim. Namun di sana terjadilah perdebatan karena Anders merasa kalau ia dibohongi. Setelah itu, Anders dibius oleh Sersan James dan dibawa ke kamarnya. Lalu Petra datang menemani Anders yang sedang tertidur. Anders yang kaget dan terbangun langsung berlari keluar. Petra pun mengejar Anders. Anders yang seperti bisa merasakan apa yang diinginkan Ratu Alien Formic. Lalu dia mencoba mendekati sarang dari Alien Formic. Dan ternyata di planet tersebut masih ada yang tersisa satu Ratu Alien Formic, yang dimana ia sedang mengerami telur-telurnya. Karena merasa kasihan, Anders pun membantu untuk memindahkan ratu tersebut ke tempat yang lebih baik.